Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Suara saya terdengar betul ya Pak? Terdengar Pak Nawan. Pangapunten Pak Radit, soalnya banyak serangan dari negara PBB, jadi saya harus menerima dulu. Bapak Ibu sudah siap, kita mulai saja. Kayaknya sudah quorum, sudah ada 174 SMK dari 200, sekitar 220 SMK yang seharusnya bergabung. Kita mulai saja, ya. Iya Bapak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu Koordinator Pendataan di Balai Dikmen, yang saya lihat ada Mas Arif, Balai Dikmen Sleman, kemudian Balai Dikmen yang lain mungkin nanti akan menyusul. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu petugas pendataan di seluruh SMK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan yang paling baku. Dan sebenarnya rencananya kami mengundang Bapak Ibu secara langsung di dinas kemarin. Kita dapat teguran dari Satgas COVID di kantor bahwa tidak diperkenankan untuk mengumpulkan massa lebih dari 100 orang. Dengan terpaksa kita melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini dengan cara virtual. Suaranya lebih keras Pak. Oke, sebentar. Volumenya lebih keras. Sudah keras. Oke. Sekali lagi mohon maaf karena harus menggunakan virtual, tidak langsung, karena dalam beberapa terakhir seperti kita tahu semua, kemarin angka paparan COVID sampai dengan angka tembus di atas 500, sehingga itu yang membuat kita tidak diperkenankan oleh Satgas COVID, penanganan COVID di kantor untuk melakukan kegiatan tatap muka lebih dari 100 orang. Bapak Ibu semuanya, yang perlu kami sampaikan garis besar untuk pendataan di asesmen nasional sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun kemarin, di akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021, ya. Bahkan sudah ada yang sempat cetak DNS kemarin. Tapi dikarenakan konstelasi di tingkat pusat, jadi semua nanti harus kita ulangi dari awal. Dan izinkan saya kesempatan kali ini memberikan sedikit materi tentang pertama nanti masalah kebijakan dulu, kebijakan tentang pelaksanaan nasional. Izinkan saya membagi screen. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sebenarnya kebijakan nasional yang sekarang tidak jauh berbeda dengan yang kemarin sudah dijalankan. Asesmen nasional ini lahir memang dari sejak
Mas Menteri dilantik pada bulan Oktober 2019, di mana kebijakan yang dikeluarkan yaitu kebijakan paket Merdeka Belajar, yang salah satunya adalah penghapusan atau peniadaan ujian nasional, dan kemudian memperkenalkan 3 kegiatan. Yang pertama adalah AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi, pertama yang diperkenalkan adalah AKM dulu. Seiring berjalannya waktu itu kemudian direspon oleh tim pusat di Puspendik, waktu itu masih Puspendik, dengan dibentuknya adanya istilah UBKD yang mungkin pernah kita dengar, bahkan teman kita ajak untuk bergabung atau kita minta untuk bergabung sebagai tim teknis yang waktu itu memang diminta dibentuk oleh tim pusat. Simulasi sudah berjalan waktu itu, mulai dari skala kecil, skala menengah, skala terbatas sampai skala besar. Alhamdulillah, walaupun semuanya atau lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya waktu itu, kalau kata orang pusat, ya itu tujuannya simulasi ya seperti itu. Ini lihat kegagalannya seperti apa. Itu. Suaranya kurang besar Pak, gimana? Suaranya kenapa Pak? Masih kurang besar dikit lagi, dikeraskan lagi. Dikeraskan lagi, ini saya sudah. Mungkin didekatkan dengan mic-nya. Oke, Sip, makasih Pak. Berjalannya waktu, kemudian di pertengahan akhir tahun 2020 pada saat rapat koordinasi terakhir disampaikan oleh Kepala Balitbang waktu itu Pak Tito Suprayitno bahwa ini sudah alergi atau tidak menghendaki istilah ujian. Istilah ujian sudah tidak mau didengar lagi oleh Mas Menteri. Seiring dengan perkembangan nomenklatur Puspendik, Pusat Pemilihan Pendidikan, berubah jadi Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Kemudian UBKD dirubah juga akhirnya menjadi Asesmen Nasional. Konten di dalamnya masih sama, Asesmen Nasional ini masih sama kontennya. Jadi tetap ada yang namanya AKM, di mana AKM itu terdiri dari 2, yaitu literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu balutannya hanya berbeda nama saja menjadi Asesmen Nasional dari yang semula UBKD. Kedudukan Asesmen Nasional ini tidak untuk menggantikan ujian nasional, walaupun ujian nasional dihapuskan. Karena dari sisi fungsi dan dari sisi materi itu sudah berbeda jauh sekali. Hanya berbeda U sama A saja. Kayak kemarin ujian nasional, sekarang Asesmen Nasional, U sama A-nya berbeda. Di sisi fungsi juga berbeda, Bapak. Saya semua gitu. Oke. Di fungsi, kalau ujian nasional difungsikan untuk mengukur kemampuan siswa secara individu. Kelas akhir. Semua siswa di kelas akhir. Ujian nasional ya. Tapi kalau dari sisi asesmen nasional akan lebih berfungsi untuk mengukur kinerja lembaga nantinya. Mengukur kinerja lembaga, kinerja sekolah masing-masing akan diukur. Instrumen-instrumen yang ada yang dibuat, baik itu di
AKM atau di survei karakter dan di survei lingkungan belajar itu akan disimulasikan atau akan bisa dilihat bagaimana kinerja sebuah lembaga itu nanti berjalan. Tapi untuk khusus untuk asesmen nasional tahun 2021 tidak akan dipergunakan sebagai alat sertifikat, tapi hanya akan digunakan sebagai baseline saja. Artinya awal itu akan dikumpulkan di tahun 2021 ini. Tahun 2021 asesmen ini akan kita jadikan baseline. Harapannya nanti di tahun 2022 setelah asesmen nasional jadi ada data pembandingnya. ini berlihat perkembangannya seperti apa. Ini. Kemudian dari sisi keikutsertaan secara populasi wajib diikuti oleh semua satuan pendidikan. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti. Sekali lagi, semua satuan pendidikan wajib mengikuti. Tapi nanti secara kepesertaan di setiap satuan pendidikan hanya diwakili oleh peserta secara sampling. Jadi kalau di jenjang SMK nanti ada 45 peserta yang akan ikut. 45 peserta utama istilahnya itu. Karena nanti ada peserta cadangan. Kemudian kelas yang diikuti untuk SMK nanti kelas 11. Kelas 11. Itu berikutnya nah ini jadi nanti AKM itu ada 2, literasi dan numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini fungsi dan kira-kira tujuannya seperti ini. Kemudian nanti untuk siswa yang tersampling ini wajib mengikuti semua. Jadi AKM baik literasi maupun numerasi, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar, itu semuanya wajib ikut. Yang tersampling ya. Kemudian khusus untuk survei lingkungan belajar, ini diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Semua guru dan kepala sekolah. Bahkan kalau ada guru dan kepala sekolah yang mampu di 2 tempat atau di 2 satuan pendidikan yang berbeda, itu wajib mengikuti dua-duanya. Jadi kalau ada kepala sekolah yang sudah menjadi kepala sekolah di satu satuan pendidikan, kemudian di sekolah lain mampu sebagai PLH atau pelaksana harian, itu juga tetap wajib mengikuti survei lingkungan belajar di 2 tempat tersebut dan wajib didata. Kenapa? Karena sangat memungkinkan kondisi lingkungan belajar di 2 satuan pendidikan yang diampu itu akan berbeda hasilnya. Begitu kira-kira. Untuk mekanisme pendataan yang guru dan kepala sekolah memang belum dikeluarkan oleh pusat, dan kita sementara nanti hanya akan membicarakan masalah pendataan yang untuk siswa saja. Nah, Bapak Ibu, untuk pengenalan AKM atau yang mungkin lebih eksplisitnya asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM, itu sebenarnya sudah bisa diakses di lamannya Pusmenjar di Kemdikbud.
itu sudah ada, nanti bentuknya seperti ini. Itu ada soal-soal yang bisa dicoba, ada video-video pengenalan apa sih AKM itu, apa sih asesmen nasional, terus bagaimana pelaksanaannya, kepesertaan AN itu seperti apa nantinya, termasuk masalah kebijakan yang melatar belakangi munculnya asesmen nasional ini sudah ada semua di laman itu, bisa diakses oleh publik, semuanya bisa mengakses, sehingga semuanya bisa mencoba namanya AKM. Itu sedikit kebijakan mungkin itu, dan itu mungkin sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain, dan dulu juga pernah menyampaikan hal yang sama. Kemudian kita lanjutkan langsung saja mungkin ke pendataan. Sebentar saya bukakan. Ini poinnya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi pendataan beberapa waktu yang lalu yang dilakukan di Bandung. Saya kira prinsipnya sebenarnya sama yang sudah pernah kita lakukan di bulan November tahun lalu sampai dengan Januari tahun lalu. Nah, ini hanya sekedar pendahuluan saja. Bahwa pendataan difungsikan sebagai untuk mempermudah proses pendataan dan sebagainya. Saya kira nanti bisa dibaca. Nanti akan kita share materinya. Dan mungkin ini sekedar teoritis. Yang penting kalau saya yakin kalau untuk teman-teman di SMK, yang penting mekanismenya nanti seperti apa. Nanti akan Bapak Ibu semuanya nanti akan bertemu dengan istilah-istilah ini, dan saya kira sudah tidak asing lagi seperti NPSN, NISN, Kapodik, kemudian PD Data, GNS, GNT dan sebagainya. Saya kira sudah tidak ada masalah. Sekolah penggerak dan sekolah pendamping, kebetulan di SMK ini tidak ada sekolah penggerak dan sekolah pendamping, jadi nanti tidak usah kita bahas. Nah, untuk petugas atau kepanitiaan pengelolaan itu ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan di satuan pendidikan. Jadi sebagai ujung tombak, kita tetap berharap dari Bapak Ibu semua untuk bisa mensupport penuh kegiatan pendataan asesmen nasional yang akan kita laksanakan. Nanti juga bisa dikomunikasikan dengan di level kabupaten kota yang kita serahkan sepenuhnya ke Balai Dikmen. Di 01 di kota ada Mbak Yuni Arifah, kemudian di Bantul ada Mbak Anti, di Kulon Progo ada Mas Andri, kemudian di Sleman ada Mas Arif, di Gunung Kidul ada Mas Gelta. Silakan nanti berkomunikasi kalau misalnya masih ada permasalahan-permasalahan seputar pendataan. Satuan pendidikan sudah jelas, SMK berada di bawah kewenangannya provinsi. Dalam hal ini nanti akan kita berikan sambungan tangannya ke Balai Dikmen. Ini tugas yang jawab untuk tingkat provinsi, kira-kira seperti itu. Jadi nanti tugas kami di provinsi dalam memverifikasi
dan mendaftarkan kalau ada satuan pendidikan atau SMK yang baru. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan nomenklatur, kemarin terakhir ada di Gunung Kidul, ada 2 sekolah yang merger, sehingga hal-hal yang seperti itu harus dilaporkan ke kita untuk kita rubah di pendataannya. Kemudian tugas kami juga akan memutakhirkan data-data satuan pendidikan, kemudian mengkoordinasikan pendataan perusahaan seperti yang kita mulai pada hari ini. Dan kemarin sudah kita mulai dengan koordinasi dengan Baledikmen, Kanwil Kemenak, dan sebagainya. Sudah kita mulai. Kemudian nanti untuk penomoran peserta pendistribusian dan pencetakan DNT itu nanti provinsi yang akan mengelola. Dan nanti akan kita distribusikan ke satuan pendidikan melalui Baledikmen masing-masing. Kemudian di kabupaten kota atau di Baledikmen nanti kira-kira tugasnya seperti ini, hampir sama seperti kita yang ada di provinsi, hanya mungkin nanti tarafnya sampai dengan DNS jadi nanti setiap proses tarik atau impor yang dilakukan oleh panjenengan di satuan pendidikan nanti akan disampling oleh teman-teman dari Baledikmen, dan kemudian setelah DNS-nya tercetak nanti didistribusikan ke sekolah untuk kembali diverifikasi oleh panjenengan. Setelah diverifikasi dikembalikan lagi ke Baledikmen untuk segera diproses ke tingkat selanjutnya. Mengapa agak terjeda-jeda karena saya sambil nge-proof yang baru mau masuk. Nah, kemudian di tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu semuanya, seperti halnya sebelumnya, jadi kami yakin untuk data-data semua sudah ada di Dapodik, dan kita berharap tidak ada residu data yang menumpuk terlalu banyak di residu Dapodik, sehingga mohon itu bisa diselesaikan segera. Kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti yang tugas utamanya panjenengan semua adalah yang pertama pemutakhiran data, kemudian yang kedua di laman BioAN itu nanti diimpor datanya. Jadi tidak ada mekanisme upload atau download data terus kemudian diupload di Bio, tidak ada. Di laman BioAN nanti sudah ada tombol impor data. Tinggal klik data, insya Allah kalau tidak ada masalah di Perpal maupun di Dapodiknya akan masuk. Kemudian nanti setelah menerima DNS dari Baledikmen, dicek kebenaran, diverifikasi kebenaran datanya. Kalau masih ada salah, mekanisme perbaikan kembali ke Dapodik dan Perpal. Jadi kalau ada data-data siswa yang masih salah, silakan diedit di Perpal atau di Dapodiknya. Kemudian setelah itu DNS dikembalikan ke Baledikmen untuk diarsipkan. Kemudian nanti setelah DNS sekiranya sudah selesai permasalahan, nanti akan kita terbitkan DNT, untuk kemudian kita generate nomor pesertanya, kemudian akan kita sampaikan ke Baledikmen, kita cetak dan kita sampaikan ke Baledikmen untuk diserahkan ke panjenengan semua di satuan pendidikan. Kira-kira alurnya di satuan pendidikan seperti itu. Nah, ini saya kira tidak ada masalah untuk SMK. Nanti pemetaan seperti Dapodik. Oke. Ini Bapak Ibu. Siswa yang dibaca adalah siswa yang sekarang duduk di kelas 1. Kemudian nanti pelaksanaan tes, itu
siswa sudah naik ke kelas 11. Tapi data-datanya sudah kita tarik sekarang. Nanti meskipun siswa ini sudah naik kelas, begitu ada penarikan datanya akan masuk, nanti tetap akan yang kelas 10. Kelas 10. Kenaikan kelasnya baru tanggal 25 ya. Dan nanti pelaksanaan asesmen nasional untuk SMK secara eksplisit sebenarnya memang belum ada, karena kita masih menunggu pos dan permennya. Namun seperti kemarin nanti pelaksanaannya di minggu September. Minggu kedua September. Jadi sekarang Juni, Juli, Agustus, September. Efektif kita hanya punya waktu bulan untuk melaksanakan pendataan. Ini saya kira sana. Tidak ada sekolah kita. Oke. Jadi peserta didik yang nanti akan diikutkan dalam proses pendataan, yaitu jelas bahwa peserta didik itu harus terdaftar dulu di Dapodik, kemudian mempunyai NISN yang valid, itu sudah jelas. Kemudian peserta didik juga harus aktif di sekolah, jadi bukan peserta titipan. Kemudian nanti juga untuk peserta didik yang mempunyai ketunaan, itu yang akan ikut asesmen nasional hanya berketunaan rungu dan tunadaksa ringan. Tunadaksa yang tidak mempunyai tambahan ketunaan lain. Jadi tunadaksa yang punya tambahan seperti tunagrahita walaupun sedikit itu nanti di asesmen nasional. Dan peserta didik yang memiliki hambatan membaca juga tidak diikutkan. Kemudian peserta didik dari sekolah nasional tidak perlu kita bahas karena kita tidak ada SMK internasional. Bapak Ibu, data-data ini yang berwarna biru tua saya ya Pak. Oke. Kriterianya yang bersifat wajib itu ada di yang berwarna biru tua. Sekali lagi itu sifatnya wajib harus terisi. Kemudian yang biru muda disesuaikan. Akan ada baiknya kalau semuanya terisi. Oke, ini data sosial ekonomi. Yang kita harapkan semuanya juga diisi di Dapodik masing-masing. Kenapa? Karena hasil dari asesmen nasional itu nanti akan ditarik korelasinya terhadap kondisi masing-masing siswa secara sosial, secara ekonomi. Jadi akan dihubungkan korelasinya. Saya kira bukan ranah kita untuk membahas nanti seperti apa korelasinya, tapi yang jelas sama panitia pusat nanti akan ditarik korelasi antara hasil asesmen nasional dengan data sosial ekonomi yang memungkinkan ada hubungannya. Kira-kira itu hobi, ada cita-cita, ada pekerjaan, penghasilan, jarak tempuh dari rumah ke sekolah, alat transportasi yang digunakan,
itu kita sangat berharap semua isian yang ada di situ dilengkapi tidak putih. Nah, kemudian ini jadi untuk peserta jumlah yang nanti akan ikut sampling yaitu 45 peserta dengan ditambah 5 peserta cadangan. Sekali lagi 45 peserta. Kalau peserta atau peserta 45. Ya. Cadangan. Jadi kalau di bawah 40 pesertanya ya semua itu ada cadangan. Cadangan nanti fungsinya akan menggantikan kalau peserta utamanya tidak bisa mengikuti asesmen nasional. Sekali lagi akan berfungsi untuk menggantikan posisi peserta utama yang tidak bisa mengikuti asesmen nasional. Mekanismenya penggantian nanti seperti apa, kita tunggu saja petunjuk teknisnya, karena sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk teknis untuk penggantian dengan cadangan. Kemudian metode sampling nanti juga akan dilakukan secara acak by system, jadi yang menyampling itu sistem. Prosesnya dilakukan oleh manusia, tapi yang nyampling adalah sistem. Dan untuk SMK nanti akan dibagi adil sesuai proporsi bidang keahlian. Kalau di SMK yang akan berlaku 9 bidang keahlian, itu akan jadi pembagi proporsinya. Jadi nanti kalau ada beberapa bidang keahlian yang nanti akan diambil secara rata, secara adil. Perwakilannya berapa orang. Itu. Sampling nanti akan kita lakukan di Balikdikmen dan di provinsi, akan kita laksanakan bersama-sama. Oke, ini mekanismenya kira-kira seperti ini. Verifikasi baik di satuan pendidikan maupun di NTN nanti ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kemudian data yang digunakan merupakan data semester genap tahun pelajaran 2020-2021, jadi tahun ini sedang berjalan sekarang ini yang akan digunakan datanya. Dan cut off-nya nanti 30 Juni. Jadi data yang kita pakai nanti data sampai dengan 30 Juni. Kemudian proses import dan sebagainya yang untuk paket tidak perlu kita bahas. Setelah terbuka juga tidak perlu kita bahas. Ya, sekali lagi ini sudah ditulis juga perbaikan data peserta didik. Kalau masih ada kesalahan-kesalahan data peserta didik, nanti dilakukan melalui Verval PD mekanismenya. Itu, kemudian yang ini saya kira tidak perlu detail. Yang ini saja mungkin. Oke. Ya, alur pendataannya kurang lebihnya seperti ini. Dari satuan pendidikan, selama ini sudah melakukan proses di Dapodik, kemudian data perbaikan datanya, panjangan semua sudah melakukan di Verval PD selama ini, dan baik edit maupun update data. Kemudian data-data yang sudah tidak bermasalah, nantinya akan langsung mengalir ke server PD data. Setelah dari server PD data ini, nanti oleh Pusdatin akan dialirkan ke server integrasi. Server integrasi ini adalah server yang akan melayani semua kebutuhan data yang dibutuhkan oleh lembaga lain. Jadi nanti akan masuk ke server integrasi ini, baru dari server integrasi ditarik
oleh panjenengan semua ke laman bio AN-nya. Kayaknya akan ditarik. Ya, untuk sampai dengan akhir bulan ini, Bapak Ibu semua punya akses penuh untuk melakukan impor data, sehingga bisa dilaksanakan secara mandiri di masing-masing sekolah. Kemudian dicek sendiri, kalau masih ada kesalahan data, silakan diperbaiki melalui mekanisme yang ada. Kemudian posisi pengelola data di kabupaten kota dan di provinsi atau di Balikdikbud dan di provinsi nanti masih kita seperti ini. Jadi nanti kita juga bisa memungkinkan untuk tarik data, kemudian proses sampling, kemudian proses generate nomor peserta, itu kami di Balikdikbud dan di provinsi yang akan melakukan. Oke, ini alur progres data yang mungkin ilustrasinya aja ya. Ini sebagai ilustrasi timeline. Ini bukan jadwal, tapi timeline yang menunjukkan yang atas ini adalah proses alur yang benar. Jadi mulai tanggal yang paling muda, kemudian tanggalnya akan bertambah, tidak akan melompat. Nah, yang di bawah, yang merah, ini alur yang salah. Ini ilustrasi saja. Kalau alur salah, jika tanggal 26 sudah dilakukan impor, kemudian sampai dengan tanggal 25 Juni ini sudah diterbitkan DNS, tapi sekolah atau satuan pendidikan melakukan impor ulang di tanggal 26, maka harus dilakukan proses sampling ulang. Jadi semua proses akan kembali ke awal lagi. Kalau di tengah perjalanan dilakukan impor ulang. Intinya itu. Apa pergi lagi ya, Mbak? Mbak Puci Lestari. Pak Balas yang mau ngomong nggak mungkin. Pak TPD. Kira-kira saya mute all. Oke, ya. Oke, jadwal untuk pendataan kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang kita harusnya sudah mulai di awal Juni kemarin. Jadi nanti sampai dengan 15 Juli kita masih punya kesempatan untuk sampai dengan proses sampling data dan cetak DNS. Jadi efektif nyun sewu kita hanya punya waktu 1 bulan sampai dengan cetak DNS. Terus kemudian nanti di 15 Juni juga nanti langsung kita cetak DNT-nya untuk kita terbitkan dan kita cetak, kita distribusikan ke semua satuan pendidikan karena mulai Agustus itu sudah data sudah mulai dipersiapkan untuk tim teknis di tingkat pusat, data-data harus sudah masuk. Dan mungkin di bulan-bulan Juni, Juli ini juga sudah nanti ada semacam simulasi-simulasi yang akan dilaksanakan di semua satuan pendidikan. Dan kita tunggu saja informasinya dan nanti di September pelaksanaannya untuk asesmen nasional akan dimulai dengan jenjang SMK terlebih dahulu. Alamatnya Bapak Ibu untuk SMK nanti ada di bio smk.kemdikbud.go.id. Ini terus kemudian sebentar saya share yang satu.
Nah, untuk mekanisme pendataan saya kira sudah selesai. Nanti akan kita berikan contoh langsung bagaimana akses di laman pendataannya. Tunggu sebentar. Saya share screen lagi. Ini Bapak Ibu di data. Jadi ini kok username dan password yang akan digunakan nanti masuk ke laman bio smk.bank.go.id. Jadi format username-nya KDY 04 itu kode provinsi 2 digit. Kemudian YY itu kode kabupaten seperti tercantum di sini 01 Kota Yogyakarta, 02 Bantul, 03 Kulon Progo, 04 Sleman, 05 Gunung Kidul. Kemudian SSSS adalah kode sekolah. Dan sewu kode sekolah ini 4 digit ya. Jadi mulai sudah kita pakai di UNBK, tapi mohon masih banyak yang menggunakan 3 digit. Sekali lagi kode sekolah ini 4 digit. Walaupun depannya 0, mohon tetap dipedomani sebagai 4 digit karena 4 digit ini bukan bilangan, tapi sebagai bentuk pengkodean. Jadi setelah 1 ya 0001. Tidak 1 tapi 0001. 4 digit ya. Oke. Ini tampilannya kira-kira nanti seperti ini tampilan awalnya. Saya mungkin langsung saja masuk ke saya pinjam punya salah satu akun. Bio SMK. Oke, ini akun saya sedang di provinsi. Ya, kira-kira tampilannya seperti itu, Bapak Ibu. Nanti akan sama seperti itu. Saya akan meminjam akun, salah satu akun. Lalu saya akses dengan browser yang lain. Pakai Mozilla. Share screen-nya belum kelihatan, Pak. Oh, share screen-nya belum kelihatan. Terima kasih sekedar. Share screen-nya berarti yang ini saja. Sudah kelihatan? Sudah. Ini saya pinjam punyanya Pak Warjono ini, punyanya Mas Mokhtar. Saya pinjam nanti saya reset lagi. Kira-kira untuk profil sekolah nanti seperti ini. Jadi username sama dengan password sama ya. Ini beberapa sekolah sudah mencoba untuk login dan sudah berhasil.
Ini saya buat kata kunci baru. Memang prosedurnya harus dibuat kata kunci baru lagi. Uji coba saya buat uji coba 1, 2, 3, 4. Uji coba 1, 2, 3, 4. Ini ditampilkan. Kita simpan. Oh, ternyata saya salah, harus ada uji coba 1, 2, 3, 4 pagar. Uji coba 1, 2, 3, 4 pagar. Ya. Nah, setelah dirubah passwordnya, segera diisi nama lengkapnya. Nanti mohon SMK Negeri 2 ini diganti sendiri. Kira-kira seperti ini. Ini nomor telepon saya. Ini nomor emailnya Unas Jogja. Yang disimpan. Nah, sudah muncul. Nanti ini silahkan disesuaikan alamat-alamat dan sebagainya, termasuk nama kepala sekolah dan sebagainya. Disesuaikan dulu. Kalau sekiranya sudah sesuai, tidak perlu diganti, langsung disimpan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di situ hanya ada biodata, kemudian ya otomatis kalau nanti kalau masuk tapi belum menyimpan atau mengganti kata kunci, mengganti password, kemudian profil belum diisi, menu impor data tidak akan muncul, Bapak Ibu. Menu impor data tidak akan muncul. Akan muncul apabila panjenengan semua sudah mengubah kata kunci dan sudah mengisi profil biodatanya. Nah, ini nanti secara sendiri-sendiri. Mekanisme tarik biodata hanya tinggal klik saja. Kemudian diimport. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah berhasil. Oh, pantesan agak lama. Ada berapa siswa? 618 siswa. Kita tutup saja. Siswa sudah masuk. Belum ada nomor peserta. Sudah komplit. Kemudian data sosial ekonomi, kalau mau langsung ditarik, juga sudah bisa. Tinggal diimport saja. Lakukan import. Ya, data sudah masuk 818. Tutup. Nah, untuk peserta sampling belum bisa dilihat karena nanti proses samplingnya akan menunggu proses dari Balai Dikmen atau dari provinsi yang akan melakukan proses sampling. Jadi nanti di sini akan muncul 40 siswa utama dan 5 siswa cadangan. Oke. Simpel sekali, sangat sederhana sekali. Kemudian di statistik juga sudah kelihatan. Nah, ini bidang termasuk bidang keahliannya ini juga sudah muncul. Jadi nanti sebagai landasan pembaginya itu ada teknologi dan rekayasa, salah satunya kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Nanti kalau sudah tersampling, ini bisa terlihat progres datanya. Bisa panjenengan cek di sini, progres datanya sudah ada semuanya. Jadi sampai prosesnya sampai di mana itu nanti sudah ada semua.
Itu secara teknis kira-kira hanya seperti itu yang bisa dilaksanakan, karena di biodata ini tidak ada proses editing apapun. Proses edit nanti tetap akan dilaksanakan di Dapodik masing-masing menggunakan metode verbal atau nanti langsung di Dapodiknya. Begitu mungkin yang bisa kita sampaikan, Bapak Ibu semua. Kami mohon kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, silakan di open mic. Langsung saja saya buka, mungkin yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari SMK Sulaiman, Pak. Sulaiman, izin bertanya. Gimana, Pak? Ya, saya berhubung di sini saya operator baru di SMK tersebut. Oh ya, ini saya pertanyaan sederhana, Pak. Ini yang di asesmen nasional itu hanya peserta didik atau guru-gurunya juga gitu aja? Oke, ya. Tadi nggak ikut dari ya. Ya, telat Pak, karena gangguan sinyal juga di sini. Sinyalnya agak putus-putus juga. Ya, jadi mohon maaf. Terima kasih. Oke. Peserta nanti yang ikut sampling, Pak. Yang ikut sampling 45 utama ditambah 5 cadangan. Terus kemudian nanti untuk guru dan kepala sekolah itu akan mengikuti survei lingkungan belajar. Sekali lagi, semua ke guru dan kepala sekolah nanti akan mengikuti survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu nanti dilakukan secara online. Secara online dikasih waktu kurang lebih sekitar 4 hari. Bisa dilaksanakan dari manapun. Dan guru atau kepala sekolah yang mengampu di 2 tempat yang berbeda juga wajib melakukan hal yang sama atas nama lembaga yang berbeda itu. Jadi kalau ada guru atau kepala sekolah yang mengampu di sekolah lain, ya harus didaftarkan juga nanti di sekolah tersebut. Dua-duanya harus dilaksanakan. Itu Pak, sudah jelas? Karena berhubung baru, nanti saya belajar lebih lanjut aja. Nanti dibuka lagi Pak materinya. Ada yang lain monggo? Oke. Dari SMK Bunda Pak. Langsung saja Pak kali ini mengenai tadi Pak, karena kami juga baru kali ini mengikuti pendataan. Kode SS itu dari mana Pak ya? Kode sekolah. Kode SSS. Kode sekolah. Sudah kita pakai sejak UN diadakan, sejak 2009 sudah ada. Padahal kalau mau cek itu aja Pak di kagungan berkas SKHUN siswa yang 2019 apa 2018. Nah, di situ ada kode sekolahnya Pak. Selanjutnya. Kalau tidak ketemu nanti hubungi Balai Dikmen Pak. Oh iya. Ya. Yang kedua, sudah ada grup WA belum ya? Grup WA pendataannya. Grup WA pendataannya. Sudah ada belum? Sampun Bapak, di forum pendataan untuk SMA SMK itu sudah kita adakan sejak 1918. Jadi kayak jamu jago Pak. Sudah ada sejak UNBK ini dibuat. Nah, nanti kalau misalnya panjenengan belum masuk, silakan berkontak ke Balai Dikmen biar dimasukkan sama Mbak Tanti, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Ada yang lain, monggo silakan. Monggo Pak Arsono. Terima kasih, saya Arsono dari SMK Santo Paulus 1 Sedayu. Mohon bertanya, untuk peserta itu bersifat sampling ya Pak? Ya, sampling Pak. Samplingnya itu berdasarkan bidang keahlian ya Pak, bukan jumlah sekolah ya Pak ya? Tiap bidang keahlian diambil 45 begitu Pak? Bukan Bapak.
Jadi jumlah siswanya itu ada 45 siswa utama dan 5 cadangan. 45 Itu diambil kan diambil secara proporsional dari bidang keahlian yang ada di sekolah tersebut. bukan keseluruhan DIY gitu. Bukan, karena kalau jenengan punya 2 bidang keahlian misalnya, ya nanti setiap bidang keahlian akan diambil berapa? 45 bagi 2. 20, yang satu 28, satu 27. Gitu ya. Jumlahnya berapa? Jadi pengambilan sampling itu tiap-tiap bidang keahlian, tiap-tiap sekolah gitu, Pak. Iya, Pak. Setiap sekolah pesertanya 45, Pak. 45 siswa utama dan 5 cadangan. Di misal jumlah siswa di bawah 45 bagaimana, Pak? Di bawah 45 semua akan ikut asesmen nasional, Pak. Tanpa cadangan. Baik, Pak. Sementara itu dulu, makasih. Oke, terima kasih. Yang lain, monggo. Monggo, kalau masih ada pertanyaan. Seperti biasanya saja, biasanya kita gojekan di grup. Saya harapkan juga kali ini kita bisa gojekan tapi serius gitu. Mbak Siti sudah habis itunya, apanya? Armatornya sudah tuntas nih, Bu. Sampun, kantun amplope sing dereng. Oh, kedai ini kantor ben amplopan tapi kali Covid mboten angsal, Pak. Izin, Pak. Monggo, Bapak. Maaf, saya Yusuf dari SMK Negeri 1 Griswobo. Untuk yang diundang di sini itu digunakan sebagai operatornya pelaksanaan strategi AN, Pak. Jadi apakah ini tidak ada hubungannya dengan operator Dapodik, Pak? Karena saya sendiri bukan operator Dapodik, tapi memang dulu pernah di operatornya UN. Jadi saya hanya ditugaskan untuk mengikuti rapat ini. Jadi nanti apakah antara operator satu orang itu, Pak? Terima kasih. Pak Yusuf dari SMK Griswobo. Silahkan Bapak dikondisikan sesuai sekolah masing-masing. Kalau SMK Panjenengan mau dipisahkan antara operator Dapodik, kemudian petugas pendataan bio asesmen nasional dengan proktornya berbeda, monggo silakan. Yang jelas kalau ketiga personil itu berbeda, harus ada koordinasi antara masing-masing orang biar tidak saling nanti kalau ada permasalahan biar tidak saling tuduh atau saling ini bisa lai sopo kising salah kaya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalau mau dihandle oleh satu orang boleh saja, nggak masalah. Ini contoh nih Mbak Siti ini yo proktor yo bendahara yo apa boleh Mbak Siti. Nah itu jadi satu Mbak, nggak masalah. Tapi kalau memang mau digabung sendiri atau dipisah sendiri silahkan Bapak. Aten Pak Yusuf. Yang tadi Pak, yang di bio SMK tadi hanya sekedar impor data saja Pak. Karena saya untuk yang Dapodik memang tidak menghandle Pak, jadi nggak tahu. Iya Pak, untuk di BIOAN memang hanya dibuat sesederhana mungkin, hanya impor data. Tapi nanti untuk pelaksanaan perbaikannya tetap nanti melalui mekanisme yang berlaku di Dapodik. Artinya kalau harus diperbaiki di Verval, ya di Vervalnya diperbaiki. Kalau harus diperbaiki di Dapodiknya, ya di Dapodiknya yang diperbaiki. Jadi monggo Pak dikoordinasikan dengan petugas Dapodiknya kalau memang itu berbeda. Tapi kalau mau atau panjenengan mau melimpahkan ke petugas Dapodik, jangan nyerah mawon nggih mboten napa-napa monggo. Ya apa silakan Pak. Terima kasih Bapak. Monggo yang lain.
Assalamualaikum Pak Kawan. Waalaikumsalam. Dari SMK Muhammadiyah Dua Tempel Pak. Ini mohon materi PowerPoint-nya bisa dibagi di grup biar nanti setidaknya untuk panduan dan pengingat-ingat. Kalau tidak dibagikan nanti tidak lupa begitu. Terima kasih Pak Kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Bapak. Sudah kita sampaikan ke Mas Arif kemarin materinya. Mas Arif sering bagi banget ini. Enggak Pak, memang tidak kita minta untuk membagi kemarin, tapi nanti setelah rakor ini akan segera dibagikan sama Mas Arif. Tenang mawon, santai. Semuanya komplit akan kita bagikan, termasuk nanti masalah-masalah dari Pusdatin, masalah mekanisme yang dari Pusdatin ini selama ini akan kita sampaikan. Ada ya Pak? Yang lain monggo. Sudah tidak ada? Baru 1 jam loh ini. Kawan. Ya, saya dari SMKP yang baru Tarmono. Mau tanya, ini ada siswa yang kelas 10. Sekarang ini kan nanti naik ke tingkat 11 ya. Tapi ada beberapa anak yang sampai ini tidak mengikuti kegiatan ujian atau pas gitu ya. Itu nanti gimana itu? Anak ini harus didaftarkan atau tidak, Pak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Intinya putra tersebut ada potensi tidak naik kelas gitu ya Pak. Begitu ya, betul. Oke. Begini Bapak, tentu saja itu kan tidak bisa kita serta-merta menghapus dari Dapodik. Ya sudah, biarkan saja. Kalau nanti waktunya sampai di samping itu yang bersangkutan masuk di peserta utama, nanti biarkan kalau memang tidak berhak tidak perlu ikut, terus nanti digantikan ke peserta cadangan saja. Begitu ya Pak? Ya, terima kasih. Yang lain monggo. Ini Pak dari SMKN 3 Kasihan. Rantong. Ini sampel yang diambil 45/5 itu siswa kelas 11 tahun 2021-22 atau yang kemarin sudah pernah diambil sampelnya 45/5 yang kemarin sudah ada datanya atau data dirubah diganti dari yang baru Pak. Posisi akun BON sekarang sudah direset Pak, sudah bersih. Jadi nanti yang akan ambil itu yang kelas 10 sekarang Pak. Kelas 10 yang masuk sekarang ini? Ya, nanti pelaksanaan asesmennya di bulan September mereka sudah naik kelas 11 Pak. Oh iya. Terima kasih Pak. Jadi semuanya peserta baru kita reset semua. Kelas 10 sekarang yang naik kelas 2 besok Pak? Iya. Terima kasih Pak. Monggo yang lain ada? Tidak ada? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ini tempat saya kok buatan sakit dibuka ya Pak, BON-nya ini kok. SMK Muhammadiyah 4. Tidak bisa dibukanya kenapa Pak? Salah password terus. Salah akun terus ya Pak. Padahal sudah menyesuaikan instruksi yang tadi Bapak paparkan. SMK mana tadi Pak? SMK Muhammadiyah 4. Kota Pak. Ya, coba nanti hubungi Mbak Yuni Arifah, minta kode sekolahnya. Biasanya namun salah di kode sekolah. Oke. Pun Pak, matur suwun. Sudah beberapa sekolah sudah ada yang mencoba untuk akses
masuk login dan sudah mengganti password. Saya lihat sudah ada SMK 2 Siwon, SMK Muhammadiyah 3, kemudian beberapa SMK, sebentar saya cek SMK mana saja yang sudah. Nah, ini ada SMK Taman Siswa juga, Mas Anadiono sudah, kemudian SMK Marsudi Luhur sudah, SMK Negeri 7, kemudian SMK 6, SMK Muhammadiyah berapa ini? SMK 5 sudah, Muhammadiyah 3 sudah, terus SMK Negeri Kasihan juga kebetulan sudah. Nah, ini artinya kalau yang sudah masuk itu sudah merubah password, itu posisi sekarang saya rubah dari semuanya full akses sehingga bisa melakukan tarik. Oke, nanti kalau sudah merasa merubah tapi belum ada tombol impornya, kami persilakan menghubungi Balai Dikmen agar bisa dirubah aksesnya. Itu. Monggo, ada yang lain? Namun Pak, sudah jelas semuanya? Oke, jadi kalau sudah jelas saya kira dan nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung melalui grup WA. Yang belum masuk di grup WA, monggo silahkan menghubungi Balai Dikmen masing-masing, karena dari Balai Dikmen juga jadi admin grup WA, nanti biar bisa dimasukkan sama teman-teman di Balai Dikmen. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di pertemuan virtual pada siang hari ini. Kami sangat berharap semua pada sehat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua kegiatan yang kita laksanakan dilancarkan sampai nanti pelaksanaan asesmen nasional. Dan sekiranya kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih. Terima